diturunkan kepada mereka, mereka itu berbuat atau beribadah seadanya. Arti seadanya menurut para ulama, yang diperintahkan itu mereka laksanakan yang wajib-wajib saja. Kalau salat diperintahkan aqimus shalah, mereka melaksanakan salat 5 waktu saja. Tidak mau menambah dengan salat-salat sunnah. Aku tidak sanggup membelamu dari azab Allah. Tidak pernah Nabi mengatakan kepada Fatimah, tenang saja nanti ada ayah di sana yang membela kamu. Tidak pernah Nabi memberikan harapan seperti itu. Masing-masing beramal. Masalah nanti kita meninggal, orang mendoakan atau orang mengirim pahala bacaan dan seterusnya, itu lain bab. Yang penting setiap kita bersungguh-sungguh mencari bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fatir ayat 32 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pilihan, umat terbaik dari semua umat yang ada. Tentu di dalam Al-Quran berisi petunjuk dan pedoman. Di dalam Al-Quran berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Di dalam Al-Quran berisi pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Menyikapi Al-Quran yang telah diturunkan ini, maka kemudian umat Nabi Muhammad terbagi menjadi 3 golongan. Kata Allah dalam ayat tersebut, yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Kelompok pertama, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Maksud menzalimi diri sendiri, mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi yang tidak melaksanakan perintah Allah berarti zalim terhadap dirinya. Yang kedua, melakukan larangan-larangan Allah. Ini orang yang tidak mentaati perintah Allah, kemudian mengerjakan larangan-larangan Allah, itu disebut sebagai orang zalimun li nafsihi, menzalimi diri sendiri. Jadi akibat dari perbuatannya itu jatuh ke dirinya sendiri. Tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri.
Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata Nabi, wa minhum muqtasid. Ada di antara mereka, di antara umat Nabi Muhammad, dalam menyikapi Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada mereka, mereka itu berbuat atau beribadah seadanya. Arti seadanya menurut para ulama, yang diperintahkan itu mereka laksanakan yang wajib-wajib saja. Kalau salat diperintahkan aqimus shalah, mereka melaksanakan salat 5 waktu saja. Tidak mau menambah dengan salat-salat sunnah. Kalau diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan, mereka hanya berpuasa saja. Puasa di bulan Ramadan tanpa melakukan puasa-puasa sunnah lainnya. Kalau disuruh berinfak fi sabilillah, mereka hanya berzakat saja. Setelah berzakat selesai, tidak ada infak, sedekah dan lain sebagainya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan yang wajib-wajib saja, tapi kewajiban itu dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Suatu ketika datang seorang sahabat Nabi yang berasal dari pedalaman, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang syariat Islam. Kemudian Nabi menjelaskan satu persatu, mulai dari kewajiban salat, kewajiban puasa dan seterusnya. Kemudian sahabat tadi mengatakan, demi Allah saya tidak akan melakukan kecuali yang wajib-wajib saja. Apakah saya bisa masuk surga dengan melakukan yang wajib saja? Sahabat tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, iya, kamu bisa masuk surga apabila kamu melaksanakan yang wajib-wajib yang diperintahkan oleh Allah, tapi dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, aflaha in sadaq. Orang yang bertanya tadi akan beruntung, selamat di akhirat kalau dia jujur, konsisten dengan ucapannya. Jadi untuk mendapatkan surga Allah dan untuk terhindar dari neraka Allah itu sebenarnya cukup dengan yang wajib saja. Namun ada peringkat yang ketiga, dan ini yang paling ideal, yang seharusnya setiap orang beriman itu berada di golongan yang ketiga ini, yaitu wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau diperintahkan salat yang wajib, dia tidak hanya cukup dengan yang wajib, dia tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Puasa pun demikian, zakat, infak dan sedekah juga demikian, haji, umrah dan seterusnya. Tidak hanya dia melakukan yang wajib, tapi dia juga memperkaya ibadahnya dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Maka kita di dalam bulan suci Ramadan ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan suci Ramadan ini juga terbagi tiga. Ada yang zalimun li nafsih, yaitu orang yang tidak puasa sama sekali, itu namanya zalimun li nafsih. Tidak puasa tanpa uzur. Kalau tidak puasa karena uzur itu dimaafkan, memang ada rukhsah, ada keringanan dalam agama. Saudara kita yang tidak puasa tanpa uzur, ini zalimun li nafsih. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Karena nanti yang diazab oleh Allah dirinya sendiri, bukan orang lain. Yang diazab di alam barzah nanti, diazab di neraka nanti diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka sayangilah diri kita. Kita sendiri yang menyayangi diri kita. Kita tidak bisa banyak berharap dari orang lain. Kita meninggal dunia memang didoakan orang, tapi belum tentu doa orang itu diijabah oleh Allah untuk diri kita. Maka setiap kita harus beramal. Rasulullah pun menyuruh keluarganya untuk beramal. Nabi panggil satu persatu, wahai Bani Hashim, beramallah kalian, aku tidak sanggup membela kalian dari azab Allah. Wahai Bani Abdul Muttalib, beramallah kalian. Wahai Bani Abdi Manaf, beramallah kalian. Wahai Fatimah, Nabi panggil anak kesayangannya itu, wahai Fatimah, beramallah kamu, sesungguhnya aku tidak sanggup membelamu dari azab Allah.
Tidak pernah Nabi mengatakan kepada Fatimah, tenang saja nanti ada ayah di sana yang membela kamu. Tidak pernah Nabi memberikan harapan seperti itu. Masing-masing beramal. Masalah nanti kita meninggal orang mendoakan atau orang mengirim pahala bacaan dan seterusnya, itu lain bab. Yang penting setiap kita bersungguh-sungguh mencari bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berpuasa di bulan ini berarti zalimun li nafsi. Atau orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi tidak menahan pandangannya, tidak menahan ucapannya, tidak menahan perilaku buruknya di bulan suci ini, itu juga zalimun li nafsi. Artinya dia beramal tapi berpotensi besar amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keji, perbuatan yang keji di bulan suci ini, maka Allah tidak perlu dengan puasanya itu. Dia menahan lapar dan dahaga, Allah tidak butuh dengan itu semua. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini juga zalimun li nafsi. Yang kedua, ada orang yang muqtasid, orang yang beribadah seadanya. Artinya dia melakukan yang wajib-wajib dengan baik, dengan sempurna, dan dia meninggalkan yang haram. Ini model ibadah minimalis. Jadi kalau dalam hal akhirat sebenarnya tidak boleh minimalis, harus maksimal. Untuk akhirat kita harus berlomba-lomba. Seharusnya dalam perkara akhirat ini kelompok yang ketiga ini yang ideal. Untuk dunia memang disuruh minimalis, muqtasid untuk dunia. Makanya dunia itu disuruh tengok ke bawah. Ya, dalam perkara dunia lihat ke bawah, ada orang yang lebih susah dari kita. Tapi untuk akhirat jangan ke bawah, tengok ke atas, lihat ke atas. Bagaimana prestasi dan pencapaian saudara kita yang lebih hebat dalam hal ibadahnya kepada Allah. Itu yang harus kita lihat, kita tatap sehingga kita terpacu untuk berlomba meraih kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka yang paling baik menghadapi Ramadan ini adalah sabiqun bil khairat. Mental juara. Ya, mental berkompetisi dalam kebaikan. Ini yang harus kita miliki. Karena alangkah ruginya Ramadan yang dipenuhi dengan keberkahan, ampunan, segala kebaikan, pahala yang berlipat ganda, kita hanya menjalaninya seadanya. Ini rugi sekali. Bulan ini pahala kebaikan diobral dengan harga yang sangat murah. Ibaratnya kalau jualan itu di pasar ini harga paling murah yang kita tidak dapat di bulan-bulan lain. Diskon besar-besaran bulan ini. Tiba-tiba kita beli seadanya. Kita tidak memanfaatkan peluang itu. Padahal potensi kita ada, uang kita ada, modal kita ada. Kenapa tidak kita beli banyak-banyak supaya kita mendapat keuntungan yang besar? Dan tidak ada di bulan lain, hanya bulan ini. Maka semangat sabiqun bil khairat itu yang perlu. Apalagi ada Lailatul Qadar, hadirin yang dirahmati Allah. Al-Imam Al-Bajuri mengatakan orang yang mendapati Lailatul Qadar itu ada beberapa tingkatan. Yang paling mulia, yang paling bagus itu adalah orang yang tahu malam itu Lailatul Qadar, kemudian dia memaksimalkan ibadahnya kepada Allah. Tentu tidak semua orang tahu malam itu Lailatul Qadar. Ada orang diberitahu ilham dari Allah, dia merasa bahwa ini malam Lailatul Qadar. Kemudian dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Ini yang paling ideal. Jadi semua ibadah yang dia lakukan di malam itu, dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar, itu dianggap dia sudah beribadah selama 83 tahun. Kalau malam itu dia bisa menghabiskan 1 juz Al-Quran, seolah-olah 83 tahun dia membaca Quran 1 juz. Siapa yang sanggup istiqamah 83 tahun setiap hari baca Quran 1 juz? Berat itu. Kalau pas malam itu dia bersedekah misalnya 10.000, maka seolah-olah selama 83 tahun setiap malam dia sedekah 10.000 setiap hari. Luar biasa. Bertambah usia ibadah kita itu. Bertambah usia ibadah kita. Ini peringkat pertama kata Imam Al-Bajuri. Yang kedua, orang yang tidak tahu malam itu Lailatul Qadar, dia tidak tahu. Dia jalani saja malam-malam di bulan suci Ramadan dengan ibadah.
ketika terbenam matahari dia berbuka puasa, kemudian salat maghrib yang laki-laki berjamaah di masjid, kemudian pulang siap-siap tarawih berjamaah, salat isya berjamaah tarawih, dan setelah itu dia baca Al-Quran, i'tikaf dan seterusnya. Dia tidak pernah tahu kalau malam yang dia lewati itu Lailatul Qadar, tapi dia sudah mengisinya dengan kebaikan. Ini juga mendapat fadilah yang besar di sisi Allah meskipun dia tidak tahu. Jadi mendapati Lailatul Qadar tidak mesti harus tahu malam itu Lailatul Qadar. Yang penting malam itu terlewati dengan ibadah. Peringkat yang ketiga adalah yang lebih rendah lagi adalah orang yang pada malam Lailatul Qadar itu hanya beribadah yang wajib-wajib saja, yang muqtasid. Minimal kata Imam Bajuri, malam itu dia salat berjamaah, salat maghrib, salat isya berjamaah, kemudian tidur, pulang ke rumah tidur, kemudian niat bangun subuh, salat subuh berjamaah. Ini juga orang yang dapat Lailatul Qadar tapi peringkatnya paling bawah. Tapi ada yang zalimun li nafsi. Tetap dalam segala kesempatan zalimun li nafsi itu pasti ada. Yang zalimun li nafsi dia yang tidak beribadah sama sekali di malam itu. Hanya menghabiskan waktu dengan perkara yang sia-sia, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri, dan dia tidak mendapatkan kebaikan. Ramadan lewat dan berlalu sementara dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita melihat di posisi mana kita berada. Apakah zalimun li nafsih atau muqtasid atau sabiqun bil khairati biiznillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengisi bulan yang mulia ini dengan segala ibadah kepadanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.